Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mardarena. Saya akan menjelaskan tentang sirosis hepatis. Sirosis hepatis yaitu penyakit kronis progresif yang dikarakteristikan oleh penyebaran inflamasi atau fibrosis pada hepar. Etiologinya, penyebab sirosis hepatis ini biasanya tidak dapat diketahui hanya dari dasar klarifikasi morfologis hati. Patofisiologinya itu pada awal penyebaran sirosis hepatis cenderung membesar dan sel dipenuhi oleh lemak. Penimbul lemak tersebut adanya gangguan metabolisme dalam tubuh. Tanda dan gejalanya, gejala-gejala yang sering timbul pada sirosis hepatis ini yaitu mual muntah, diare, berat badan turun, dan demam lekas lelah, asites, dan edema. Tanda penyakit ini biasa mencangkup gejala ikterus dan febris yang intermittent. Pada mulanya hati akan membengkak dan menjadi keras. Nyeri abdomen sebagai akibat pembesaran hati. Komplikasinya ada hematemesis melena, koma hepatikum, dan gangguan endokrin. Pemeriksaan penuhnya terdapat beberapa pemeriksaan. Diagnosis untuk mengetahui pengambilan darah lengkap, bilirubin serum, globulin, fibrinogen, amoniserum, elektrolit, kalsium, uribilinogen urin. Penata laksana istirahat sampai perbaikan, diet rendah protein, mengetahui infeksi dengan antibiotik, memperbaiki keadaan gizi, bila perlu dengan memberikan asam amino esensial, berantai cabang, dan glukosa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu stroke. Stroke didefinisikan sebagai manifestasi klinik gangguan fungsi cerebral vokal atau global yang terjadi secara mendadak selama lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian dan gangguan vaskuler. Etiologinya berdasarkan sifat gangguan darah. Stroke dibagi atas dua, yaitu stroke non-hemoragik dan stroke hemorogi. Stroke non-hemorogi itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Kalau stroke hemorogi itu terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak, dapat disebabkan oleh hipertensi. Stroke biasanya diakibatkan salah satu dari 4 kejadian, yaitu trombosis cerebral, embolis cerebral, iskemia cerebral, dan hemorogi cerebral. Faktor resiko stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor stroke yang kuat atau mayor dan resiko yang lemah atau minor. Menurut Henderson, faktor-faktor stroke yaitu ada hipertensi, penyakit arteri, gaya hidup, bekuan darah, dan hemorogi otak. Stroke, patofisiologi stroke disebabkan oleh dua jenis gangguan sirkulasi, yaitu iskemia dan hemorogi. Pada stroke iskemia disebut juga aliran darah ke sebagian otak bisa berkurang atau berhenti. Neuron atau sel jarak yang memiliki bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Tanda dan gejalanya defisit lapangan penglihatan, defisit motorik, ataksia atau berjalan tidak mantap, disfagia, kesulitan dalam menelan, defisit sensori. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Definisinya yaitu suatu penyakit kronik yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat dan protein, lemak yang berkembangnya komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler, dan neurologis. Etiologinya DM tipe 1 ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas yang adanya faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. DM tipe 2 etiologinya bisa jadi usia, berat badan yang melebihi normal atau obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok etnik. Manifestasi klinisnya yaitu hiperglikemia, doliuria,
kelemahan otot, berat badan menurun, dan mata kaku. Kalau hipoglikemi yaitu tremor, palpitasi, pucat, pusing kepala, dan demam. Komplikasinya ada 2, yaitu akut dan kronik. Pemeriksaan diagnostiknya gula darah, riwayat hilangnya berat badan turun. Penata laksanaannya yaitu terapi insulin, diet, latihan, dan monitor glukosa darah. Dan konsep askepnya yaitu pengkajian, dasar pengkajian pasien yaitu aktivitas atau istirahat dan sirkulasi. Diagnosa keperawatannya yaitu risiko tinggi terhadap injeksi berdasarkan perubahan sirkulasi, kekurangan cairan berhubungan dengan diuresis osmotik, dan discharge-nya anjurkan memonitor atau memeriksa glukosa darah dan urin. Simulasikan cara pemberian terapi insulin.